selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini dapat kembali menemani Anda tentunya dengan serangkaian informasi yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Meja dan juga rekan saya Putri Windasari. Gimana Rehana hari ini? Semangat ya pastinya? Semangat dong harus. Putri gimana, semangat nggak? Ya pastinya hari ini cukup sibuk ya, termasuk di DPR yang saat ini juga lagi sibuk mendengarkan ataupun juga sedang audiensi begitu dengan Koalisi Serikat Pekerja. Nanti kita akan pantau-pantau ya seperti apa jalannya audiensi. Tapi kita punya informasi pembuka nih untuk menemani siang Anda. Ini cuaca buruk yang belakangan terjadi pemirsa. Sebuah perahu nelayan asal kota Pasuruan, Jawa Timur terbalik dihantam ombak besar. Ya, 2 nelayan dilaporkan tewas sementara 5 nelayan lainnya berhasil selamat. Sebuah perahu nelayan asal kota Pasuruan, Jawa Timur terbalik dihantam ombak besar. Proses evakuasi korban berjalan dramatis. Polisi dari Polair dibantu nelayan setempat mendorong perahu hingga ke bibir pantai. 2 nelayan yang sempat hilang berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sementara 5 nelayan lainnya selamat. Langsung ombak itu langsung masuki perahu itu. Ombak itu ya Pak? Iya, langsung ombak itu. Habis itu kan terbalik atau gimana? Langsung terbalik. Ombak masukin perahu langsung terbalik. Terus orangnya itu kacar-kacir semua, guys. Ombaknya besar. Berapa orang di perahu itu Pak? 7 orang sama nakodanya. Dapat informasi dari Lurah Bangurejo bahwasanya warganya menemukan 2 korban nelayan yang ditemukan meninggal. Kita dari Satpol Air bersama dengan kapal BKU di Polair Jatim dan BPBD Kota serta masyarakat mengevakuasi 2 korban tersebut dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit RSUD Darsono untuk dilakukan evakuasi dan identifikasi. 2 korban meninggal atas nama Hamimah dan Suya, warga Kelurahan Tapaan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, dibawa ke Rumah Sakit R. Sudarsono untuk diidentifikasi sebelum dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah arena balap kelereng dibongkar oleh petugas kepolisian Polres Sampang Madura, Jawa Timur. Ya, pembongkaran lapangan lomba kelereng dilakukan petugas karena dinilai berpotensi terjadi permainan judi. Sebuah arena balap kelereng dibongkar paksa aparat kepolisian Polres Sampang Madura, Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Aji Gunung, Kelurahan Gunung Sekar. Aksi pembongkaran itu dilakukan petugas karena sebelumnya tersebar informasi akan diadakan lomba adu cepat kelereng. Kegiatan itu dinilai meresahkan warga dan dianggap berpotensi terjadinya permainan judi, sehingga petugas bergerak cepat melakukan pembongkaran. Viral pengumuman terkait dengan lomba kelereng, di mana ini terindikasi ada unsur judinya, sehingga dengan laporan masyarakat di daerah Rangkemasen, Satreskrim Polres Sampang bersama anggota Polsek Sampang melaksanakan pembongkaran di TKP tersebut. Usai dibongkar, sejumlah barang bukti berupa perlintasan kelereng dan alat pendukung lainnya kemudian dibawa ke Mapolsek Sampang. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Udah benar sebenarnya yang main kelereng anak-anaknya aja, karena kalau bapak-bapak gitu ataupun orang dewasa begitu udah pasti nanti dicurigai ini ada unsur judinya, apalagi sudah ada warga yang resah ya. Betul sekali, adu cepat hal yang lain dong. Nah, kecepatan apa gitu ya? Betul, jangan adu cepat kelereng, udah biar anaknya aja yang main, bapaknya nggak usah gitu ya. Oke, kita kembali ke informasi dari cuaca buruk ini, Rehana. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang ini menerjang wilayah Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ya pemirsa, detik-detik terjangan angin juga sempat rekam kamera warga kemudian menyebar luas di media sosial. Dan kita lihat bersama-sama pemirsa, inilah dia video amatir warga merekam porak-poranda rumah dan warung milik warga. Peristiwa ini mengakibatkan puluhan rumah dan warung rusak dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Wilayah yang terdampak paling parah diantaranya Desa Campurejo, kawasan Pasar Wisata, dan area Pujasera di timur Stadion Bojonegoro.
Dilaporkan sebanyak 39 rumah di Desa Campurrejo mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pemerintah desa bersama BPBD terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Informasi lainnya pemirsa dari wilayah Labuan Bajo, satu unit kapal wisata KM3 Jaya terbakar di Laut Labuan Bajo pada Senin malam. Dalam video amatir terlihat api berkobar melahap seluruh badan kapal. Tim SAR gabungan bersama pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan mengevakuasi korban. Karena peristiwa ini terjadi di atas laut, proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Meski begitu, petugas berhasil memadamkan api sebelum menyebar ke kapal lainnya. Dilaporkan 2 anak buah kapal terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelum kejadian, kapal KM3 Jaya baru saja memulangkan ataupun mengantarkan 14 wisatawan mancanegara dan domestik ke Taman Nasional Komodo. Pemirsa, upaya pencarian santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung hingga Selasa dini hari. Puluhan petugas dari Basarnas, BPBD Jatim dan tim SAR gabungan TNI Polri masih terus melakukan upaya evakuasi korban tanpa menggunakan alat berat. Diduga masih banyak santri dan warga yang berada di balik reruntuhan bangunan yang ambruk Senin sore itu. Tercatat 79 korban yang dievakuasi keluar lokasi, yang 1 diantaranya meninggal dunia. Masih mengenai tragedi musola, pemirsa, yang terjadi di pesantren Al-Khozini di Budaran, Sidoarjo yang ambruk pada Senin sore, di mana puluhan santri menjadi korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Pencarian dan evakuasi korban juga masih berlangsung. Hingga Selasa dini hari, suasana di RSUD RT Notopuro Sidoarjo masih dipenuhi keluarga korban. Mereka menunggu kabar sanak saudara yang dirawat akibat runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini pada Senin sore. Salah satu korban harus menjalani amputasi adalah Nur Ahmad, mengalami luka parah di lengan kiri akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Kita putuskan memang amputasi di tempat kejadian, jadi baru masuk ke jadi amputasi bagian mana? lengan sebelah kiri. Sebelah kiri karena posisi dia itu tertutup tadi, dengan lengannya tertimbun oleh bangunan. Sementara itu, data pukul 00 waktu Indonesia Barat, Selasa dini hari, 44 orang menjadi korban ambruk bangunan Ponpes Al-Khozini dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. 1 orang korban meninggal atas nama Maulana Alvan Ibrahim. Korban dirawat di zona merah sebanyak 2 pasien, ruang zona kuning 10 pasien, zona hitam 1 pasien, dan 9 pasien rawat inap. Data yang masuk memang sebagian besar di zona hijau ya, yang sudah bisa kita pulangkan sebanyak 24 tadi, ya lukanya ekskoriasi saja, luka-luka ringan. Dan lebih banyak luka ringan, terus ya shock gitu, kita tenangkan sedikit. Rumah Sakit Siti Hajar juga telah disiapkan ruang informasi data untuk keluarga yang mencari data korban. Hingga Selasa dini hari, evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Ekstrikasi, satu bantuan rescue di lokasi TKP Pondok Al-Khozini ya. Ini di Sidoarjo. Selanjutnya teman-teman BPBD juga merapat pendampingan terhadap adik kita korban dari ambruknya musola pondok. Di lokasinya Tim BPBD bersama relawan masih berjibaku menyingkirkan puing-puing bangunan yang runtuh. Data korban diperkirakan masih akan terus bertambah.
Tim TV One mengabarkan. Isak tangis menyelimuti keluarga dan kerabat saat jenazah Maulana Alvan Ibrahim datang ke rumah duka di Dusun Tangkel, Desa Lomair, Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Korban Maulana adalah salah satu korban pemirsa dari ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Setelah dimandikan di rumah orang tuanya di Surabaya, Alvan Ibrahim akan dimakamkan di tempat kelahirannya di Desa Lomair Blega, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Santri ini duduk di bangku sekolah menengah pertama di Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Alvan Ibrahim merupakan anak pertama Rizal Maulana yang baru 4 bulan masuk Pondok Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya pemirsa, informasi terkini pasca ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur sudah tergabung bersama dengan kami ada 2 rekan kami, Farah Manhilah dari lokasi ambruknya bangunan dan juga kemudian ada Samsul Huda dari RSUD Notopuro, Sidoarjo. Kita akan ke Farah terlebih dahulu. Farah, bagaimana situasi di sana? Silakan. Iya, untuk proses atau upaya pencarian korban runtuhan gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo sampai saat ini pemirsa memang masih terus dilakukan upaya secara maksimal oleh tim SAR gabungan. Hasil wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit tadi menyampaikan memang bahwa berhasil melakukan komunikasi dengan sejumlah korban yang berada di bawah reruntuhan, termasuk berhasil juga untuk memberikan suplai oksigen dan juga suplai makanan. Diperkirakan ada belasan korban yang berada di bawah reruntuhan yang berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan, dan saat ini kondisi di area TKP ini memang terpantau steril. Area steril ini memang diperluas pemirsa, ini memang agar memudahkan tim SAR untuk mencari atau mengevakuasi korban dengan fokus, mengingat komunikasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama dengan korban yang berada di bawah reruntuhan ini memang harus bisa sampai terdengar dengan jelas tanpa ada gangguan suara dari pihak luar. Untuk itu area sterilisasi ini memang telah diperluas oleh tim SAR gabungan, dan memang tadi sempat terjadi sedikit kendala, yaitu ada sejumlah relawan yang berusaha untuk membantu namun malah berdampak terhadap getaran atau reruntuhan yang ditimbulkan akibat upaya bantuan yang dilakukan oleh relawan. Ini akhirnya membuat tim SAR gabungan dan seluruh pihak-pihak terkait ini memang benar-benar menghimbau masyarakat, keluarga korban, media atau siapapun pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak sekalipun mendekati area, karena mengingat struktur bangunan ini juga masih dikatakan cukup rawan, sehingga getaran sedikit saja ini bisa memengaruhi bagaimana kondisi di bawah reruntuhan. Selain dari upaya pencarian atau penyelamatan korban, pemirsa, yang bisa kami gambarkan dari sini adalah bagaimana situasi terkini di posko SAR gabungan yang dipenuhi oleh keluarga korban, yang rupanya ini berasal dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur. Tidak hanya dari wilayah Sidoarjo, ada juga dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, bahkan ada keluarga korban yang jauh-jauh datang dari Jember untuk menantikan informasi berkaitan dengan kondisi anaknya atau saudaranya yang menjadi korban atas reruntuhan ini, pemirsa. Dan kalau berbicara mengenai berapa jumlah data, hasil wawancara kami tadi menyebutkan bahwa Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya ini berhasil mengevakuasi kurang lebih 11 orang atau 11 korban dari reruntuhan. Artinya total jumlah korban yang berhasil dievakuasi, baik itu dievakuasi oleh tim SAR gabungan maupun evakuasi secara mandiri pada saat kejadian, ini jumlahnya sebanyak 102 orang. Dan dari 102 orang tersebut, pemirsa, ada sebanyak 3 orang yang
meninggal dunia dan beberapa di antara sudah dalam proses pemulangan jenazah. Untuk keluarga korban yang berada di sini ini jumlahnya ratusan pemirsa, namun kami belum bisa mendapatkan konfirmasi berapa jumlah korban yang masih berada di bawah reruntuhan. Namun kalau mengacu pada data yang diberikan oleh pondok pesantren ini kurang lebih ada 140 orang. Sementara yang berhasil dievakuasi baik itu secara mandiri maupun tim SAR gabungan ini sebanyak 102 orang. Artinya ada 38 korban yang masih belum diketahui keberadaannya. Baik itu mereka menjadi korban reruntuhan ataukah mereka ini sebenarnya sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi masih dalam proses konfirmasi baik itu dari pihak pondok pesantren maupun dari pihak tim SAR gabungan. Yang paling utama yang dilakukan oleh tim SAR gabungan saat ini adalah melakukan upaya penyelamatan. Dan kalau berbicara mengenai bagaimana kondisi keluarga korban saat ini, pemirsa, ini memang cukup menyesakkan dada. Seringkali saya mendengar bagaimana isak tangis dan histeris dari keluarga korban yang menantikan kondisi atau kabar terkini dari anggota keluarganya yang menjadi korban reruntuhan ini. Begitu ada informasi baru yang masuk ke posko, ini memang keluarga korban langsung memburu papan posko untuk mencari tahu siapa nama yang berhasil dievakuasi, dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian begitu cemas dan khawatir sehingga menangis, bahkan ada sejumlah keluarga korban yang pingsan. Dan kalau melihat bagaimana kondisi mereka, ini memang saya tadi juga sempat mewawancarai mereka secara personal, bagaimana keadaannya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana informasi yang terus didapatkan oleh keluarga korban. Ini juga mereka terus menunggu informasi terkini dari posko SAR gabungan. Namun sayangnya pemirsa, memang untuk bisa mengajak korban untuk bisa diwawancarai di layar televisi ini memang rasanya cukup sulit, mengingat para keluarga korban mengaku ini masih dalam keadaan shock dan masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Namun sejumlah pejabat pemangku kepentingan yang tiba ini terus memastikan keluarga korban untuk memberikan penghiburan, memberikan doa dan menyemangati keluarga korban agar tetap menerima ujian ini dengan penuh lapang dada, dan sambil berharap bahwa hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini memang membuahkan hasil yang baik. Dan jika berbicara mengenai bagaimana atau apa saja alat yang digunakan oleh tim SAR gabungan, ini memang sudah cukup komplit atau lengkap sejumlah alat yang digunakan oleh tim SAR gabungan. Beberapa di antaranya ini adalah peralatan ekstrikasi, kemudian SCBA, self-contained breathing apparatus, evakuasi medis dan pendukung operasi penyelamatan. Ada juga peralatan seperti derek dan sejumlah alat-alat lainnya untuk membantu membuka lubang sehingga bisa lebih besar dan akhirnya lebih bisa mudah untuk menjangkau korban-korban yang berada di bawah reruntuhan. Dan kalau dibandingkan dengan tadi pagi, pemirsa, ini rupanya keluarga korban yang datang ini semakin bertambah, mengingat rupanya tidak semua keluarga korban ini menginap atau tidur di kampus 2 pondok pesantren ini. Namun ada sebagian keluarga korban yang kemudian pulang pada malam hari dan kembali ke sini pada pagi hari tadi. Kalau melihat dari wawancara kami bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, memang tadi sempat menghimbau bahwa masyarakat ataupun keluarga korban ini diharap untuk menunggu di kampus 2 Ponpes Al Zokini dan diharapkan untuk tidak membawa anggota keluarga yang lain sehingga tidak membuat situasi menjadi semakin ramai. Dan pihak tim SAR gabungan termasuk pemerintah terus memastikan informasi terkini akan terus disampaikan kepada keluarga korban yang telah menanti. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, Farah Manhila, kita beralih ke Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo. Ada rekan Samsul Huda. Samsul Huda, bagaimana penanganan para korban di sana? Baik, hingga siang ini 8 korban dari total 40 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro ini masih dalam perawatan. 8 korban ini yang saat ini masih mendapatkan perawatan
menurut Direktur Utama Rumah Sakit, saat ini kondisinya sudah mulai stabil dan di mana kemarin 8 korban ini masih berada di ruang instalasi gawat darurat, saat ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan rawat inap. Dan secara keseluruhan 8 korban ini kondisinya sudah mulai stabil dan masih dalam pengawasan pihak rumah sakit. Sementara itu dari 40 korban yang dirawat pada hari kemarin saat kejadian, 30 korban sudah bisa dinyatakan pulang karena memang kondisinya tidak terlalu parah. Namun dua korban yang baru tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini yang baru masuk pagi tadi tidak bisa tertolong dan 2 korban tersebut meninggal dunia. Satu korban yakni yang meninggal pada pukul 8.30 yakni Muhammad Mashudul Haq yang berusia 14 tahun yang merupakan warga Surabaya. Namun atas permintaan keluarga jenazah korban akan dimakamkan di Madura Sampang. Dan menurut Direktur Rumah Sakit juga bahwa jenazah dari Muhammad Mashudul Haq saat ini sudah diberangkatkan menuju Sampang untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara untuk jenazah kedua, yakni Muhammad Soleh yang berusia 21 tahun yang merupakan mahasiswa di Universitas Al-Khazini asal dari Bangka Belitung ini masih berada di kamar jenazah dan menunggu kepastian dari pihak keluarga untuk kemudian akan diterbangkan ke Bangka Belitung guna proses pemakaman. Sementara itu pihak dari rumah sakit sendiri memastikan bahwa mereka akan memberikan pelayanan terbaik untuk menyelamatkan para korban, termasuk sudah mengirimkan tim medis ke lokasi kejadian untuk mengantisipasi korban-korban yang membutuhkan pertolongan langsung di lokasi kejadian seperti yang terjadi pada malam kemarin, di mana satu korban harus menjalani proses amputasi di lokasi kejadian, mengingat memang medan yang reruntuhan tersebut sangat parah sehingga tim medis harus melakukan tindakan medis di lokasi kejadian. Sementara itu pihak keluarga korban secara bergantian mereka mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini untuk memastikan bahwa apakah ada keluarga mereka yang menjadi korban dalam peristiwa runtuhan bangunan di pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo ini. Jika memang tidak ada, para keluarga korban ini akan segera menuju ke lokasi kejadian, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Dan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini hanya sebagian kecil keluarga yang menunggu keluarganya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini. Sehingga bisa dipastikan untuk korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ini berjumlah 40 orang dan 2 orang dinyatakan meninggal. Sementara yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar sebanyak 50 korban dan 1 dinyatakan meninggal, dan yang dirawat di Rumah Sakit Delta Surya sebanyak 6 korban. Demikian, kembali ke studio. Baik, Samsul Huda, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Farah Manhilah yang berada di lokasi. Selamat kembali beraktivitas, jaga kesehatan selalu. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi bajing loncat yang berada di atas truk bermuatan rokok di Jalan Lintas Timur Sumatera, Banyuasin, Sumatera Selatan, pemirsa, viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar ini, pemirsa, terlihat seorang pelaku tengah mengambil beberapa dus rokok dari atas truk untuk dijatuhkan. Sementara 1 orang pelaku lainnya mengikuti dari belakang untuk mengambil dus rokok yang telah dijatuhkan dari atas truk. Kerugian rokok yang diambil oleh para pelaku mencapai 80 juta rupiah. Kasus ini kini tengah ditangani kepolisian dari Polres Banyuasin. Meresahkan ya, angkanya juga tidak kecil, 80 juta rupiah kerugiannya. Besar sekali ya.
Mending kalau punya kemampuan manjat-manjat gini ikut panjat tebing kek, benteng Takeshi mungkin. Iya ya. Salurkan ke hal-hal yang positif Bakatnya gitu. lain gitu ya, yang menghasilkan hal-hal lain. Ya, dari Banyu-Asin, Sumatera Selatan, kita ke Medan, Sumatera Utara. Ini juga meresahkan warga, pemirsa. Puluhan anggota geng motor bersenjata tajam menyerang salah satu kafe yang ada di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat dalam rekaman CCTV, para geng motor yang menenteng senjata tajam secara tiba-tiba datang dan langsung mengejar pengunjung di dalam kafe. Akibat penyerangan itu, 5 pengunjung mengalami luka di bagian kepala. Bahkan salah satu korban ada yang mengalami putus jari tangan setelah terkena sabetan senjata tajam. Selain itu, kafe juga tampak porak-poranda usai terjadinya penyerangan. Menurut salah seorang saksi, penyerangan berawal karena para pelaku sedang mencari kelompok geng motor lain dan mengira pengunjung kafe adalah lawan mereka. Diduga para pelaku juga adalah pengaruh alkohol. Sementara itu, polisi dikabarkan telah menangkap 2 orang pelaku dan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Kita beralih ke informasi lainnya dari Pandeglang, Banten. Pemirsa, lantaran kedapatan berduaan di kamar kos bersama pria yang bukan suaminya, seorang selebgram terjaring razia petugas gabungan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, petugas juga mengamankan pasangan lainnya yang bukan suami istri dalam kamar indekos. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, serta dinas terkait melakukan operasi penertiban ketentraman dan ketertiban umum di sejumlah penginapan kelas pelatih, hotel non-bintang, dan indekos. Satu persatu kamar hotel dan kos diperiksa petugas, termasuk dokumen penghuni dan surat nikah. Hasilnya, petugas mendapati 2 pasangan bukan suami istri di salah satu kamar kos di Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban. Salah satunya seorang selebgram muda asal Kecamatan Pelumpang, usia 24 tahun, inisial NA. Kedapatan berduaan dengan seorang pria asal Kecamatan Jenu, berinisial AS, usia 29 tahun, yang bukan suaminya. Pasangan berikutnya yang terjaring razia, wanita berinisial FS, 30 tahun, warga Kecamatan Jenu, bersama dengan MJ, 36 tahun, warga Kecamatan Tuban. Mendapati 2 pasang laki-laki itu perempuan tanpa suami istri dan kita amankan ke Polres untuk ditindaklanjuti melaksanakan tipiring. Kita lanjutkan ke tipiring untuk sidang pada hari Rabu kalau nggak hari Rabu. Ini tadi pengakuan sementara satu kos atau gimana? Bukan satu kos, hanya teman main. Tidak ada hubungan suami istri? Tidak ada hubungan suami istri. Razia digelar petugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait praktik asusila di penginapan dan indekos. Razia digelar petugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait praktik asusila di penginapan dan indekos. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Nah, informasi yang ini juga viral di media sosial, pemirsa, karena menolak permintaan uang parkir sebesar Rp10.000, seorang juru parkir tega menganiaya pengendara motor hingga terkapar lantaran mengalami luka di bagian kepala akibat dipukul pipa besi di parkiran motor sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Juru parkir ini menganiaya pengendara motor hingga terkapar karena mengalami luka di bagian kepala dan korban pun dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah mendapati laporan kejadian itu, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri. AKP Igde Gustiana, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengatakan, pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka lantaran terbukti melakukan pemerasan yang disertai dengan kekerasan.
Tersangka kini dijerat dengan pasal 368 dan 351 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan penganiayaan dengan hukuman maksimal penjara 9 tahun. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menerima audiensi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Audiensi itu untuk mendengarkan masukan dan penyampaian draft rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh dan Partai Buruh. Audiensi digelar di ruang Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang. Audiensi pun pemirsa dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya rencana aksi buruh KSPPB hari ini di depan gedung DPR dibatalkan. Hal itu karena pimpinan DPR RI akan menerima langsung delegasi perwakilan dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja yang menyerahkan draft RUU Ketenagakerjaan. Menteri Hukum Republik Indonesia Pak Supratman Andi. Kedua, Menteri Tenaga Republik Indonesia Pak Yasserli. Yang ketiga, Menteri Perlindungan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan Kejaksaan Agung diketahui menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk program Jaga Haji. Selasa pagi, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung datang ke gedung Kementerian Haji dan Umroh yang terletak di Jalan MH Tamrin. Adapun pertemuan ini untuk membicarakan persiapan pengawasan Kejaksaan Agung terhadap pejabat serta sistem kerja di Kementerian Haji dan Umroh atau program Jaga Haji. Hal tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan haji terjadi secara transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik korupsi. Saya sebagai Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh, kemudian Pak Jaksa Muda Intelijen dari Kejagung melakukan pembicaraan terkait dengan persiapan MOU antara Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti perintah Presiden terkait dengan upaya melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan haji yang bersih, jauh dari praktek korupsi, manipulasi, dan rente. Komunikasi yang intens antara pejabat Kementerian Haji ini dengan tim yang kami buat nanti, titik-titik mana saja yang memang menjadi rawan, titik-titik yang rawan korupsi. Nah, dengan kita fokus pada titik-titik itu, diharapkan penyelenggaraan haji ini dapat menjadi lebih clean lah, lebih tertata, kelolanya dengan baik. Usai menghadiri Munas PKS kemarin, Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal dan serah terima kunci rumah subsidi di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut warga yang telah menanti. Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada perwakilan warga. Acara ini merupakan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Petani, nelayan, hingga pegawai sederhana. Kami turut mengundang Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi untuk akad massal, berikut juga serah terima 26.000 unit rumah subsidi kepada warga. Ya, jumlah rumah yang diserah terimakan kemarin melebihi target sebelumnya, yaitu 25.000 unit rumah. Presiden kembali menegaskan komitmennya mewujudkan program 3 juta rumah bagi rakyat. Ini dibalik janji 25, hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran
dari para pejabat, para pemimpin. Terima kasih. Perubahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, upaya mencari keadilan mengenai kematian diplomat Kemlu Arya Daru terus dilakukan oleh keluarga. Istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, bertemu dengan Komisi 13 DPR RI. Kuasa hukum berharap RDP ini dapat menjadi titik terang kasus Arya Daru yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Dalam rapat dengar pendapat, keluarga dan korban akan membeberkan kejanggalan kasus ADP dan fakta-fakta baru yang ditemukan. Sebelumnya telah disimpulkan Polda Metro Jaya dengan tidak adanya unsur pidana dalam kasus ini. Keluarga almarhum itu mendapatkan bagi kami dalam tanda kutip teror. Teror pertama adalah pada tanggal 9 Juli, pasca almarhum dimakamkan tanggal 8 Juli, tanggal 9 sekitar jam 21.00 malam hari, pada saat selesai tahlilan, ada seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum, rumah duka, menyerahkan sebuah amplop coklat, dan amplop itu diterima oleh pembantu rumah tangga dari keluarga almarhum. Pria misterius itu menyatakan, ini untuk almarhum Arya Daru. Menyebutkan amplop ini untuk almarhum Arya Daru. Orang sudah meninggal tapi dikirimi amplop. Setelah itu amplop tersebut diserahkan kepada istri almarhum dan dibuka. Ternyata di dalam amplop itu berisi styrofoam dari gabus yang berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Karena istri dan keluarga almarhum tidak mengetahui apa arti itu semua, maka amplop tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian bersama-sama dengan Kompolnas waktu itu untuk dilakukan penyelidikan. Tapi anehnya sampai sekarang amplop yang berisi styrofoam itu tidak pernah diselidiki dari siapa dan apa artinya oleh pihak penyelidik. Teror yang kedua didapat oleh keluarga almarhum adalah makam almarhum pada tanggal 27 Juli itu diacak-acak. Ini juga membuat keluarga almarhum merasa kaget. Kemudian teror yang ketiga pada sekitar tanggal 16 September baru-baru ini, kuburan almarhum kembali ditaburi bunga mawar merah, tapi bentuknya aneh, secara garis dari kepala sampai kaki makam, berbentuk garis. Hal-hal inilah yang menjadi suatu tanda tanya bagi kami semua. Komisi 13 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan keluarga dan kuasa hukum Arya Daru Pangayunan. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, Celia Alexandra, yang berada di DPR. Celia, apa fakta-fakta baru yang muncul dalam RDP ini?
Ya, baik, dari RDP atau rapat dengar pendapat yang tadi kita sudah dengarkan bersama atau berlangsung dari pukul 10 sampai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, ada sejumlah kesimpulan ataupun hasil dari rapat dengar pendapat di Komisi 13 yang dilakukan bersama dengan keluarga Arya Daru Pangayunan, pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, kemudian juga Direktorat Kepatuhan dan Pelayanan Hak Asasi Manusia. Disimpulkan ada 6 poin. Namun poin-poin yang paling krusial adalah ketika kita melihat bahwa di poin tersebut Komisi 13 menilai bahwa telah menerima dan juga mendengar pendapat-pendapat dari berbagai pihak termasuk dari pihak keluarga terkait dengan fakta-fakta dan kebenaran dalam kasus Arya Daru Pangayunan sehingga mengatakan bahwa kasus ini misterius dan bisa menuju kepada pelanggaran HAM. Ia juga meminta agar Kementerian Hak Asasi Manusia, yakni Menteri Hak Asasi Manusia, untuk bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta agar Kapolri membuka terang kasus ini dan melakukan ekshumasi dan gelar perkara khusus agar kasus ini terbuka kembali dan kesimpulan yang sebelumnya sudah diambil ini tidak dikatakan sebagai kesimpulan final. Ini sejalan juga seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia yang tadi tempat disampaikan bahwa poin yang paling krusial adalah diambilnya kesimpulan ini sebagai kesimpulan final sehingga perlu adanya pembukaan kembali kasus ini sehingga kebenaran dan juga fakta-fakta yang saat ini terungkap ataupun ditemukan oleh pihak keluarga ini bisa kembali untuk didalami dan dilakukan penyelidikan kembali. Dan juga merupakan pimpinan sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan ataupun mengungkap kasus ini dan membentuk tim investigasi independen dan melibatkan pihak keluarga untuk mendorong kasus ini terbuka terang. Itu yang kemudian menjadi poin-poin sehingga satu poin lagi adalah meminta LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi pihak keluarga yang sementara ini kita ketahui terdapat sejumlah teror-teror termasuk teror terbaru di tanggal 16 September kemarin yang kemudian kita lihat bersama bahwa makamnya diserami bunga dengan bentuk ataupun tanda tak wajar. Ini juga yang tadi menjadi perhatian. Tadi kami juga sempat mendengar bagaimana respon dari pihak keluarga termasuk dari pihak istri dari Arya Daru Pangayunan yang mengatakan bahwa sejumlah bukti-bukti yang memang dilampirkan atau digelar pada gelar perkara pada beberapa waktu yang lalu, ini memang bukti-bukti tersebut ini seharusnya tidak menjadi bukti. Dan ia sudah sempat menyanggah ataupun memberikan pendapatnya dalam gelar perkara tersebut namun tidak diindahkan oleh pihak penyelidik. Ia mengatakan bahwa alat kontrasepsi dan juga sendal yang menjadi bukti yang dilampirkan oleh pihak penyelidik ini adalah miliknya pribadi sehingga hal tersebut seharusnya tidak menjadi bukti dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Ia juga menepis adanya perselingkuhan jadi. Tadi ia sempat mengatakan bahwa dari mana ia kemudian mendapatkan nomor pemilik atau penjaga kos tersebut. Ia akan mendapatkan nomor tersebut dari suaminya yakni Arya Daru Pangayunan. Ia pun mengetahui ketika pertemuan yang berlangsung antara Arya Daru Pangayunan bersama dengan dua rekannya di Mall Grand Indonesia dan ia juga mengetahui dan hal tersebut ini berkaitan dengan profesionalitas dan juga kerja yang dilakukan oleh Arya Daru di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Itu sementara apa yang menjadi poin-poinnya. Dan tadi juga kami mendengar bahwa dari pihak kuasa hukum ini bukan hanya mendorong kasus ini di Komisi 13 saja. Ia juga meminta agar Komisi 1 dan Komisi 3 juga terlibat begitu dalam kasus ini mengingat di Komisi 1 bidang keamanan dan juga di Komisi 3 ini mencakup dengan bidang hukum terkait dengan kasus Arya Daru Pangayunan. Namun sampai saat ini setelah bersurat masih belum ada agenda lanjutan kapan kemudian rapat dengar pendapat akan dilakukan. Pun ini termasuk dengan surat yang ia telah sampaikan kepada pihak penyelidik untuk kemudian pihak keluarga mendatangi penyelidik untuk mengetahui apa saja hasil-hasil dari penyelidikan yang dilakukan sampai saat ini masih belum diindahkan juga kapan kemudian pihak keluarga untuk juga bisa poin-poin yang memang sudah dipilih. Sementara demikian, Putri. Baik, terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda langsung dari DPR RI. Selamat kembali beraktivitas.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jasad bocah berusia 11 tahun yang dilaporkan tenggelam pada Minggu sore di sebuah telaga di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil ditemukan. Sebelumnya, orang tua korban bersama warga setempat melakukan pencarian di lokasi tersebut, namun hanya menemukan pakaian korban. Warga setempat kemudian melaporkan kejadian ini ke tim SAR. Tim gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet dan juga melakukan penyelaman. Kurang lebih dari 3 jam, jasad Aditya Refki berhasil ditemukan beberapa meter dari lokasi korban tenggelam. Peristiwa tenggelamnya korban berawal ketika korban bersama 3 teman seusianya sedang mencari ikan sambil mandi-mandi di telaga tersebut. Korban diduga tenggelam di tempat yang dalam, sementara 3 temannya berhasil menyelamatkan diri. Pemirsa, sebanyak 1,14 ton narkoba berhasil disita Polda Metro Jaya dalam operasi besar selama 3 bulan terakhir. Total lebih dari 2.000 orang terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka mulai dari produsen, bandar, pengedar hingga pecandu. Polda Metro Jaya mengungkap 1.719 kasus narkoba dalam periode Juli hingga September 2025. Dari rangkaian operasi penegakan hukum tersebut, 2.318 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan dari berbagai kasus yang dibongkar di Tres Narkoba Polda Metro Jaya beserta Polres jajaran. Dari hasil pengungkapan, 6 orang merupakan produsen, 1 orang berperan sebagai bandar, 769 orang pengedar, dan 1.542 orang pecandu atau korban yang akan menjalani rehabilitasi. Sementara itu, barang bukti yang disita mencapai 1,14 ton dan jika dikonversi ke nilai pasar gelap diperkirakan mencapai 1,13 triliun rupiah. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, agenda bisnis forum bertajuk From Mobility to Prosperity di Pavilion Indonesia Osaka Expo 2025, Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara menggait investor global. Dalam kesempatan tersebut, Menteri memaparkan potensi 154 kawasan transmigrasi yang diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Menteri Transmigrasi memaparkan potensi berbagai sektor di kawasan transmigrasi, mulai dari pertanian, perikanan, energi, hingga pariwisata. Ke 154 kawasan transmigrasi ini ditawarkan sebagai lokasi strategis yang siap menyerap investasi dan menghadirkan lapangan kerja baru. Bisnis forum ini menjadi ajang dialog terbuka di mana para calon investor mengajukan pertanyaan tentang sektor yang bisa dikembangkan serta jaminan keberlanjutan dan stabilitas usaha. Untuk menjawab kesulitan investor, Kementerian Transmigrasi berencana membentuk unit khusus bernama Project Facilitation Office atau PFO. Unit ini akan menjadi pintu satu atap bagi investor untuk memperoleh bimbingan dan kemudahan dalam urusan perizinan. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara menghadiri Osaka Expo 2025 di Jepang untuk memperkenalkan 154 kawasan transmigrasi Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Prita Zega di sana. Silakan Zega. Ya, selamat siang Putri dan juga Rehana, mengabarkan langsung dari Tokyo, Jepang. Memang pada hari kemarin, ini Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara melakukan salah satu agenda utamanya yakni bisnis
forum internasional, di mana dalam forum tersebut dirinya menghadirkan beberapa calon investor global ataupun investor dunia untuk berinvestasi di 154 kawasan transmigrasi di Indonesia. Dan hari ini di tempat kami menggambarkan adalah di JICA Headquarter di Tokyo, Jepang, di mana hari ini dirinya kembali melanjutkan kunjungan kerjanya untuk berdiskusi bersama dengan JICA Headquarter, di mana tadi sempat kami menyaksikan diskusinya di awal, yakni JICA Headquarter memberikan pujian khusus kepada Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025 yang juga menjadi salah satu kunjungan kerja Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Iftitha Sulaiman Surianegara, di mana memang dijelaskan tadi bahwa Pavilion Indonesia sangat dipuji-puji di media Jepang tentunya, di mana hingga saat ini sudah 3,2 juta visitor ataupun pengunjung yang sudah berkunjung di Pavilion Indonesia, dan itu adalah suatu ataupun sebuah kehormatan untuk Indonesia. Begitu juga dengan Menteri Transmigrasi tadi Iftitha Sulaiman Surianegara. Dan tadi Menteri juga mengatakan bahwa tujuannya untuk datang ke JICA Headquarter adalah untuk menjalin kerjasama berkelanjutan bersama dengan JICA Headquarter. Dirinya ingin memiliki ataupun bertukar pikir bagaimana sih sebenarnya pola pikir warga Jepang agar bisa diimplementasikan kepada warga-warga kawasan transmigrasi. Dan tadi juga dirinya menjelaskan bagaimana sebenarnya transmigrasi baru di bawah kepemimpinan namanya bukan lagi membangun kawasan ekonomi baru saja, di mana memang tidak hanya mungkin saat ini banyak kementerian di Indonesia yang bertugas parsial dalam bidangnya masing-masing, maka Kementerian Transmigrasi ingin melakukan bisnisnya dari hulu ke hilir. Dan juga dirinya mengatakan bahwa kalau dilakukan di skala industri di bawah Kementerian Perindustrian baru diekspor seperti pertanian, pembibitan lahan-lahan, begitu tadi dijelaskan oleh Mentrans bersama dengan JICA Headquarter. Dan tadi juga dalam kunjungan kerjanya hari ini, dirinya juga bekerja sama ataupun melakukan pertemuan bersama dengan KBRI yang berada di Tokyo, Jepang, dengan pertemuan tertutup tadi membahas bagaimana rencana pengiriman warga Indonesia, pekerja migran untuk ke Jepang begitu. Dan tadi juga sempat ada pertemuan bersama dengan Bank Indonesia. Dan hari-hari kemarin juga Putri dan juga Rehana ada memang beberapa rangkaian kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh Mentrans, yakni untuk memperkenalkan 194 kawasan transmigrasi di Indonesia kepada investor-investor baru. Seperti kemarin di Business Forum Internasional ada banyak sekali calon-calon investor global yang tertarik untuk berinvestasi. Salah satu adalah perusahaan dari Korea Selatan yakni LX International yang berhasil, di mana nantinya Mentrans akan membawa pulang 1,2 triliun rupiah investasi yang masuk ke dalam Indonesia, khususnya di kawasan transmigrasi yakni di Kalimantan Timur, di mana memang disampaikan bahwa dalam investasi tersebut ada 3 kesepakatan seperti pemberdayaan masyarakat. Pak Mentrans ini menegaskan bahwa jikalau ada investor asing yang memang ingin berinvestasi, maka harus memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi tersebut untuk pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dan juga kemarin sempat dirinya mengunjungi beberapa pavilion-pavilion di Osaka Expo 2025, tidak hanya pavilion Indonesia yang sangat dipuji-puji di Jepang, namun juga tadi maksud kami kemarin Mentrans Iftitha Sulaiman Surianegara mengunjungi beberapa pavilion seperti pavilion US, kemudian juga pavilion Australia, karena memang kami sempat mengikuti beberapa rangkaian agenda tersebut yang mengunjungi Osaka Expo 2025. Dan kami informasikan juga bahwa memang setiap agenda Mentrans Iftitha Sulaiman Surianegara di sini memuat sebuah misi, yakni ada 3 misi utama yang paling diprioritaskan, yakni pendidikan, kemudian investasi dan juga ketenaga kerjaan. Tidak hanya mengunjungi di Osaka Expo 2025, namun dirinya juga melihat bagaimana perkembangan pekerja migran yang berada di Jepang. Kemarin ini sudah berdiskusi dengan beberapa pekerja migran di Jepang. Mereka bercerita, berbagi pengalaman apa saja sebenarnya keluhan-keluhan ataupun kesulitan mereka dalam menjadi pekerja migran di Jepang. Yang menjadi salah satu tantangannya adalah untuk belajar bahasa Jepang, yang mana
ada salah satu pekerja migran yang mengatakan bahwa kesulitan adalah untuk tantangan budaya, kemudian belajar bahasa Jepang. Namun dari situ, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan bahwa negara hadir untuk memfasilitasi, di mana akan memberikan pelatihan jikalau memang ada warga Indonesia yang benar-benar bertekad untuk bekerja di Jepang, maka akan difasilitasi seperti diberikan pelatihan untuk mereka seperti bahasa Jepang, difasilitasi guru Jepang, guru bahasa Jepang begitu, dan juga diberikan dana talangan, di mana dana talangan ini dimaksudkan adalah akan bekerja sama dengan Himbara, himpunan bank pemerintah, yang nantinya ini akan diberikan talangan begitu kepada para pekerja migran. Lalu kemudian jika mereka sudah memiliki pekerjaan di Jepang, maka harus dikembalikan uang tersebut. Karena uang-uang tersebut nantinya juga untuk difasilitasi kepada pekerja migran yang ingin kembali ataupun ingin melanjutkan juga pekerjaannya di Jepang begitu. Demikian kembali ke Anda, Putri dan juga Rehana. Baik, Prita Zega, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Osaka, Jepang. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda ke Jakarta Timur ya untuk melihat sebuah kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, namun menjadi ruang terbuka hijau. Ya betul sekali pemirsa, ini Taman Kota Waduk Ria Rio menjadi tempat favorit warga untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dan berikut informasi reporter TV One Yulinda Tridewi dan juru kamera Haddad Suhandi untuk Anda. Kalau untuk refreshing hari Minggu gitu, cuma kurangnya tempat bermain anak-anak, belum ada tempat bermain anak-anak, tempat olahraga untuk anak-anak gitu, supaya anak-anak nggak bosan aja sih. Sedang. Tadi main apa aja? Tadi main bola sama main bulu tangkis. Tapi kalau misalkan lihat waduknya nih Dek, bagus gak sih? Bagus, lumayan. Bersih ya. Lumayan hampir pas liburan aja kali ya. Soalnya kan kita Senin sama Jumat udah bener di sekolah, jadi buat ngilangin ini aja, refreshing aja di sini. Soalnya buat enak, anginnya juga sepoi, terus nyaman juga sih kalau lagi ini ya, gratis juga lagi. Okay. Sebenarnya bagus sih tempatnya, terus langsung ke alam banget gitu. Jadi kan di Jakarta kan susah ya cari tempat kayak gini. Ini jadi salah satu alternatif sih buat nyari tempat yang berbau dengan alam-alam gitu. Terutama di sini kan walaupun banyak tempat sampahnya, tapi sampahnya masih berserakan. Jadi aku angkat tema itu buat bikin video sih sebenarnya. Di balik keindahan yang tercipta, para pengunjung Taman Waduk Ria Rio menyimpan harapan besar. Mereka berharap adanya fasilitas publik yang ramah anak. Kawasan taman yang luas dianggap ideal untuk aktivitas keluarga. Namun, masih minimnya permainan anak menjadi catatan. Tak hanya itu, para pengunjung juga berharap agar keindahan taman dapat terjaga dari sampah-sampah yang berserakan. Ya, kayak kayak tempat bermain anak satu, terus buat kayaknya pepohonannya juga kayaknya cuma ini juga ya, Nis. Mulai gersang. Terus sampahnya juga. Sampai mungkin karena ini juga kali ya. Iya, kayaknya warganya juga kurang peduli. Kan udah banyak tempat nih kayaknya sembarangan aja ya. Tasnya udah cukup lengkap ya, karena terutama tempat sampah itu kan udah
diletakin di mana-mana, cuman kayak mungkin kesadaran orang-orangnya aja kali ya buat buang sampah pada tempatnya. Mungkin itu sih. Mungkin apa yang pengen disampaikan sama orang yang sudah datang ke sini terkait sampah? Lebih aware sama sekitar, terus kalau misalnya dia bawa sampah ya tanggung jawab dengan sampah yang Ya pemirsa, Makassar International Aid Festival and Forum atau F8 Makassar 2025 kembali hadir dengan menghadirkan konsep yang berbeda seperti menyajikan pengalaman kuliner yang baru dan khas. Ya, di F8 kali ini Indomie menyajikan produk baru yaitu Indomie Hype Abis mie nyemek ala Bangladesh. F8 Makassar 2025 kembali hadir dengan konsep yang lebih meriah dengan menampilkan berbagai kegiatan seni budaya, musik, film, fashion hingga kuliner yang dapat dinikmati masyarakat. Festival yang telah 6 kali masuk dalam daftar top 10 karisma event Nusantara digelar di area parking lot Trans Studio Mall Makassar yang telah berlangsung sejak 24 hingga 28 September 2025. Menjelang malam, pengunjung semakin memadati F8 Makassar. Salah satu titik yang ramai dikunjungi adalah stand Indomie yang kembali hadir di F8 Makassar dengan menghadirkan pengalaman kuliner yang baru dan khas. Di F8 kali ini, Indomie menyajikan produk baru, yaitu Indomie Hype Abis mie nyemek ala Bangladesh. Meskipun produk ini terbilang baru, antusias pengunjung untuk merasakan cita rasa Indomie Bangladesh sangat tinggi. Rasa otentik dari aroma kari dan rempah yang pas membuat pengunjung ramai mengantri untuk mencoba. Hal ini terlihat dari antrian di depan stand Indomie yang membludak. Ini adalah tahun kedua Indomie hadir di F8. Jadi kalau ditanya kenapa kita hadir lagi, memang kalau kita lihat di tahun lalu ya, antusias di F8-nya juga cukup sangat baik. Buat Indomie juga kita bisa engage ke konsumen juga lebih dekat lagi. Jadi Indomie kali ini bawa versi varian baru ya, Indomie Hype Abis Bangladesh. Jadi ini kita format baru dari Indomie. Ini adalah bentuk mie format mie nyemek. Jadi ini bukan goreng maupun bukan kuah. Ini jadi menu favorit kita saat ini karena mie Bangladesh ini adalah mie nyemek dari bumbu ala Aceh. Kita di tenan juga ada ready to eat Indomie Bangladesh mie nyemek ya. Kalau kita lihat pengunjung ya, pengunjung sangat antusias. Dia juga kita tanya komentarnya juga cukup baik mengenai mie nyemek ini. Rata-rata orang Makassar ini suka lah ya. Di booth kami ada juga selain ready to eat, kita juga jual paket yang bisa dimasak di rumah. Jadi kalau kita lihat ya, F8 ini kan memang sudah bukan punya Indonesia istilahnya ya, sudah masuk ke internasional dan membawa tema budaya dan pariwisata. Nah tentunya Indomie kita sangat support, sangat dukung event Akbar F8 ini karena bisa membawa Indonesia di kancah internasional. Keseruan tidak hanya nampak di stand Indomie yang secara langsung memasak Indomie Bangladesh di depan pengunjung, tetapi juga nampak di panggung konser. Indomie membuat kuis menarik kepada penonton seputar Indomie Bangladesh. Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik. Kehadiran Indomie semakin menegaskan posisinya sebagai produk kebanggaan Indonesia yang senantiasa mendukung kegiatan kreatif terlebih di bidang kuliner seperti F8 Makassar 2025. Dari Makassar, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan rumah di sejumlah titik di Tasikmalaya, Jawa Barat terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak Senin sore hingga malam. Hujan ini mengakibatkan rumah, kolam ikan hingga area pesawahan ikut terendam. Untuk mencegah banjir meluas, tim BPBD melakukan penyedotan air di kampung-kampung. Selain banjir, pemirsa, dampak cuaca ekstrim juga merobohkan
satu rumah di wilayah lain sehingga menimpa 2 penghuninya. Warga berharap pemerintah melakukan normalisasi sungai ataupun membuat tanggul untuk mencegah banjir meluas. Pak, aman ya Pak? Pemirsa, banjir setinggi 60 cm merendam ratusan rumah di perumahan Taman Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Warga pun terpaksa dievakuasi. Banjir disebabkan luapan Kali Sabi yang tak mampu menampung curah hujan dan kiriman air dari Bogor, Jawa Barat. Banjir merendam 10 RT di 3 RW perumahan Taman Cibodas merupakan air kiriman. Petugas damkar berusaha mengevakuasi warga terdampak banjir. Pemirsa, kerangka manusia ditemukan berserakan di lahan milik developer perumahan di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada saat ditemukan, pemirsa, kerangka manusia itu terlihat berserakan di atas tanah. Kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Pada saat ditemukan, kerangka manusia itu terlihat berserakan di atas tanah. Di dekat kerangka manusia ini juga ditemukan kain kafan yang sudah lusuh. Menurut kepala desa, di lahan kosong itu dulunya adalah pemakaman sebelum dijual ke pihak developer perumahan. Kenyataannya memang kita lihat semua ya, kain kafan dan tulang belulang memang ada gitu. Apa ini dulunya pemakaman atau? Dulu pernah disebutnya makam jengkol, cuma saya batasnya kan nggak tahu, cuman pernah saya pindahkan semua karena ahli warisnya memang menjual tanah tersebut, dianggap bahwa itu tuh bukan tanah wakaf gitu ya. Akhirnya kita pindahkan, kita dari 15 katanya coba diingat-ingat lagi, saya yang punya saran, jangan sampai lu salah sampai ke 19, kemudian coba lu ingat-ingat lagi sampai ke 20 sekian, kalau nggak salah sampai ke 30 sekian, ini udah bener nih, udah pasti ya. Nah akhirnya kita pindahkan, tapi ke arah sini memang kita nggak tahu ke lapangan karena kan nggak beda seperti sana aja noh, jadi nggak kelihatan gitu. Sebelum dijadikan perumahan, sebanyak 30 makam di lokasi tersebut sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Kerangka manusia yang ditemukan warga berserakan diduga kerangka yang tertinggal karena saat itu tidak ada penanda makam. Pihak Desa Sindang Panon akhirnya memakamkan kembali kerangka manusia di tempat pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Tangerang, Banten, Kusnedi, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan juga saya Rehana Mesia, mewakili segenap yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.